Selamat malam Jebretin. Kembali lagi di Depdagri, Dewan Pandit Indonesia Dalam Negeri. Sebelah saya sudah tidak asing lagi, dua pandit kita malam hari ini menemani Jebretin ya di Depdagri. Selamat malam, Bung Hanis. Selalu bugar. Selalu bugar. Selamat Rais. Alhamdulillah. Alhamdulillah. Semoga turnamen itu lanjut lagi ya. Iya. Biar diundang lagi ke sana, ke Sentul. Oke, ini ada yang menarik dari hasil pertandingan dari Liga 1 di mana ada gol cantik yang dicetak oleh anak kesayangan STY gitu kan ya. Kalau kita lihat beberapa pertandingan terakhir juga PSIS ini lawan Bayangkara ya kemarin ya nyetak gol cantik itu dari tendangan jarak jauh kan. Ya. Sempat dilihat dulu apakah mengenai pemain rekannya, ternyata enggak, golnya indah sekali. Itu kalau lihat pertandingan atau PSIS perkembangannya sejauh ini gimana Mas Hanif? Ini PS siapa dulu nih? PSIS ya? Iya, Oh. PSIS. Jadi ya alhamdulillah gua diajak temen lagi. Asik. Gitu kan. Jadi memang beberapa kali kesempatan ada di pinggir lapangan untuk melihat secara langsung dan di jeda pertandingan pun ngobrol juga dengan analis taktikal pertandingan. Taktikal juga. pertandingan, PSG lah nyebutnya gitu kan. Memang ada satu yang bisa dibilang ironis ya dari PSIS itu, memang di awalnya mereka begitu melejit. Nah, tiba-tiba Tapi, tengah-tengah hilang juga. Iya, tiba-tiba mereka turun lagi dan memang sempat naik turun. Tapi ada sesuatu yang berubah dari gaya bermain dari PSIS secara keseluruhannya. Dan itu kalau melihat sekarang lagi dalam fluktuasi yang memang menanjak. Menanjak. Nah, pertanyaannya apakah menanjak ini bisa dipertahankan sampai dengan 3 pertandingan sisa? Itu 3 yang pertandingan penting. sisa. Ya. Kalau Rais sendiri ngeliatnya? Ya memang sama seperti Mas Hanif tadi ngomong ya, maksudnya memang PSIS ini mengejutkan di awal, kemudian ketika pertengahan ini udah mulai kendor dan di masa menit-menit krusial ataupun musim-musim krusial seperti ini gitu, masa-masa krusial di akhir musim malah justru mereka agak sedikit mengendur sebenarnya. Masih ada inkonsistensi sebenarnya di dalam diri PSIS Semarang. Sempat terjadi pergantian pelatih juga kan beberapa kali hingga sekarang juga Dragan Juganovic juga belum bisa mendampingi secara full gitu. Ini tentunya menjadi kondisi internal yang Gak bisa mendampingi karena apa? Covid kan? Iya Covid kan? Emang ada apa lagi selain emang Covid? ada apa lagi nih? Lanjut. Ini pasti ada sesuatu nih. Pasti. iya. Kalau beritanya sih kok ya karena ada itulah. Nah terus ya sekarang secara internal tim tentunya butuh kesulitan ya. Ada inkonsistensi di situ gitu. Nah ini yang mesti dijaga. Kemarin mereka sudah menang lawan PSS Sleman, tapi di sisa 3 pertandingan selanjutnya ini tentunya tidak akan mudah bagi PSIS karena mereka masih dalam ancaman juga bisa dibilang. Oke. Ini bisa dikejar oleh Persipura gitu Persipura poinnya. ya. Kita lihat langsung sama salah satu punggawa dari PSIS. Targetnya apa di akhir musim dalam 3 pertandingan terakhir? Ada Alfianto Dewangga. Halo, Dewangga. Halo, selamat malam. Selamat Mas. malam. Sehat selalu ya, Dewangga. Alhamdulillah, Ya, alhamdulillah. sehat selalu Mas. Dewa Piye 19. kabare? Api-api. Alhamdulillah, baik. Alhamdulillah. Oh. Itu boleh dong singgung sedikit waktu cetak gol ke Bayangkara itu. Untuk ceritanya, selama persiapan melawan Bayangkara itu emang kami benar-benar berlatih set piece untuk PSIS Semarang karena di pertandingan kemarin pertahanan Bayangkara FC cukup kuat mungkin ya. Kita mungkin memanfaatkannya lewat bola-bola mati atau set piece. Nah, itu ketika lawan Bayangkara kan sempat melakukan kesalahan yang di awal akhirnya bisa membalikan keadaan dengan mencetak gol. Itu sebenarnya dipercaya nggak sih oleh pelatih untuk kamu deh ambil set piece atau memang ada yang lain? Kalau dipercaya set piece sih emang iya ya, emang karena saya sendiri di latihan itu ada mungkin sekitar 5 bola untuk melakukan set piece di samping. Oke. Itu menurut pelatih kira-kira selain kamu siapa lagi sih yang dipercaya setelah kamu berhasil mencetak gol itu lewat tendangan bebas soal set piece ini ya? Kalau di set piece sih kita memang udah ada siapa-siapa penendangnya ya. Mungkin di daerah sebelah kiri ada Jonathan, di tengah mungkin ada Mas Septian David, mungkin yang di sebelah kanan saya. Dewangga sendiri ya. Oke. Oke, ini kalau kita lihat pertandingan semalam lawan PSS Sleman, ini kan alot banget ya akhirnya bisa mencuri gol lah sebenarnya di ya, ini lemparan jarak jauhnya si Arhan ini saya sudah diwariskan ke Friendly kan seperti itu.
Kan Haru udah ke Kebetulan, Jepang tuh. kebetulan di PSIS Semarang ini memang kami punya lemparan-lemparan ke dalam yang jauh ya. Ada si Arhan pertama, yang kedua ada di Friendly. Di Friendly. Ya, jadi kita benar-benar maksimalin, selain kita di open play, di set piece, mungkin di throw in juga. Oke, berarti memang sudah dilatih Direncanakan. khusus ya untuk Memang lemparan ke sudah dalam. dilatih khusus. Gokil ya. Jadi nggak takut lagi kehilangan Han yang udah hijrah ke Tokyo. Nah, semalam itu apa nih resep bisa menahan gempuran dari Wanderers dan kawan-kawan nih? Apa yang sudah memang begitu diterapkan oleh pelatih? Mungkin kita menerapkannya karena Wanderluis memiliki jumping header yang tinggi ya. Mungkin kami sedikit melapis second ball-nya. Jadi kita antisipasi di situ. Yes, kalau secara statistik memang unggul ya. Nah tadi kami bertiga sempat diskusi nih, Dewangga. Ya. Di awal musim tuh PSIS sempat melesat Bagus, gitu kan, ya. bagus gitu kan. Kemudian di paruh selanjutnya kayak tampil inkonsisten gitu. Sebenarnya apa yang terjadi? Ada kendala apa sebenarnya Dewangga? Kalau saya sendiri mungkin nggak tahu ya, karena saya waktu itu kebetulan ada di TC Timnas. Kemungkinan kalau saya lihat dari matchnya mungkin kami kurang disiplin, kurang fokus aja sih. Oke. Tapi bukan karena bonus kurang ya. Wah, bukan. Kalau bonus bagus. Bonus bagus ya. Bagus ya. Bagus ya. Mantul. Gaji lancar ya. Alhamdulillah. Mas Aris mau nambahin mungkin Mas Aris? Paling ya, Hanif dulu. Ya Mas Hanif. kan sekarang ini isu lagi banyak nih soal Dewangga setelah ini mau kemana gitu kan. Simpel aja. Sepak bola Jepang atau sepak bola Korea? Atau Eropa? Bagusnya mungkin Eropa ya. Eropa. Paling kalau misalnya ada ya salah satunya dari itu sih. Sudah ada yang deketin belum? Eropa. Untuk saat ini belum ada. Aha. Tapi sudah Ada ya? nih. Sinyal-sinyal sudah ada. Lagi ya masih berbincang-bincang lah cari yang terbaik. Persentase dari skala 0 sampai 100 berapa persen nih untuk ke Eropa nih? Eropa mungkin 40 ya, karena emang nggak ada ya. Oke, 40%. Wah lumayan. Karena udah dapat lampu hijau kan. Kalau di Asia Tenggara baru bayar. Nah, kalau ke Eropa dan Ya, level jadi itu sementara yang paling Ya. kuat, sementara yang paling kuat antara Jepang dan Korea berarti ya. Ya, Nah, kalau misalkan ini kan atau kemungkinan terburuk juga harus diantisipasi ya. Oke. Kalau misalkan bertahan di dalam negeri, apakah musim depan di PSIS atau tim yang lain? kalau untuk saat ini kami masih terus berbincang-bincang sama manajemen, karena kontrak saya sendiri berakhir masih cukup lama ya. Oke. Kalau saat ini untuk perpanjangan masih belum ada, cuman masih mungkin sampai tahun inilah saya selesai. Kalau ke luarnya belum tahu, mungkin di mana klubnya. Oke, masih nego-nego lah ya. Lihat nanti penawaran tertinggi ya. Iya, tergantung ya. Oke, ini menarik. Ray mau nambahin mungkin? Paling ini aja sih, paling untuk persiapan nanti kan ini udah pengen menjelang SEA Games nih. Kalau Deongga sendiri melihatnya, menatapnya untuk SEA Games nanti itu seperti apa Deongga? Kalau saya sendiri sih persiapan pribadi yang penting jaga kondisi, terus ya lebih ke jaga kondisi sih buat persiapan kita TC ke SEA Games itu. Oke, nah ini menarik juga nih. Instagram kamu katanya udah melesat banget di followersnya nih. Wih, makin kondang, makin banyak endorsan. Aduh. Makin kenceng ya. Iklannya bikin bareng STY lagi. Wah, gokil. Anak pas yang dikeremas tinggal dimakan ya. Enak banget. Gimana nih merespon dengan makin terkenal masyarakat, makin banyak endorsan? Kalau terkenal di masyarakat sih ya alhamdulillah, lebih banyak yang doain saya sendiri. Untuk iklan sih ya buat tambah-tambahan lah uang jajan buat bantu orang tua. Oke, ini kan Kalau Dewangga sebenarnya ini kan sudah melihat beberapa rekaman video pertandingan sendiri kan, baik di timnas atau di klub gitu kan, Yeah. nonton sendiri, evaluasi, menggambarkan sosok Alfreanda Dewangga itu seperti apa? Kalau saya sendiri lebih ke proses sih dari saya pertama kali masuk liga. Mungkin orang belum tahu saya karena saya belum dapat menit bermain. Terus mungkin dari kerja keras saya sendiri,
naik ke level sampai saat ini karena saya sendiri percaya akan suatu proses. Nah, saat itu mungkin boleh nambahin, Dewa enggak, apa sih yang menjadi kebijakan dari PSIS ya? Karena PSIS ini banyak banget pemain muda yang diorbitkan terus langsung bersinar nih ke timnas gitu. Apa sih sebenarnya program dari PSIS sendiri yang Dewa nggak tahu, yang sangat membantu para pemain muda untuk bisa menunjukkan kemampuannya dan bisa tampil di kasta tertinggi? Mungkin kalau dari pandangan saya sendiri ya, satu mungkin dari pemain mudanya sendiri. Kedua, kepercayaan diri pemain. Ketiga, mungkin lebih ke pelatih mau nggak kasih jam terbang buat pemain muda. Apakah berani dia kasih menit bermain buat pemain muda? Kalau saya sendiri sih begitu. Nah, ini balik lagi soal keputusan Dewangga untuk hijrah bermain di Asia Tenggara, Asia atau di Eropa. Apakah keluarga terlibat di sini? Ikut menentukan gitu? Apakah sepenuhnya di tangan Dewangga? Kalau keluarga sih yang penting yang terbaik buat saya sendiri karena keluarga nggak mungkin juga mau ngelepas anaknya di klub yang biasa-biasa aja karena kita kan sebagai pemain juga pengen mau yang terbaik timnya, nggak mau bisa nyaman di tim tersebut. Kalau Bebek Vivi maunya di mana itu? Kalau saya langsung aja dah di Manchester deh. Nggak kali yang atlet e-sport itu pinginnya kamu kok di Asia aja, jadi apa nih jemputnya nggak jauh-jauh atau ke Eropa sekalian. Jadi gimana? Nggak ada cemburu nggak sih? Kok sering di DM juga tuh sama mungkin fans-fansnya gitu, nggak kan? Ini di luar enggak lah. Enggak ya, aman ya? Aman. Oke, nih ngomongin MU tadi. Harapan kamu sama MU apa sih? Udah nggak dapet trofi musim ini, terlempar dari 4 besar juga kayaknya ini. Kalau saya sendiri sama MU memang suka dari kecil sih. Oh dari kecil, oke. Karena mungkin dari eranya 2008 mungkin ya, 2008, 2010 lah. Mungkin sudah mengerti sepak bola lebih dalam kan. Jadi klub yang mungkin saya sukai ya satu Manchester, dua Barcelona waktu itu karena saya suka permainannya kan dulu waktu main tiki taka diciptain sama Barcelona. Kalau MU emang fansnya siapa pemainnya? Dulu saya lebih suka ya mungkin Cristiano Ronaldo ya karena kerja kerasnya. Untuk saat ini lebih ke Luke Shaw di bek kiri. Luke Shaw. Kira Maguire. Kira Maguire, enggak kan? Waduh. Dia sendiri bilang aduh. Oke nih. Tengah juga. Ini ngomongin MU pilih Ole apa Rangnick? Rangnick. Kenapa pilih Rangnick? Karena lebih kompak mungkin ya saya lihatnya. Cuman ya gitulah pertahanannya agak pusing. Agak pusing ya. Nah ini kan kamu multi talenta juga di berbagai posisi. Sempat jadi back, gelandang, bertahan juga. Sebenarnya kamu memilih yang mana? Lebih nyaman di mana? Saya lebih nyaman di center back sih. Center back? Ya. Tapi kalau dipercaya jadi gelandang bertahan oke juga kan? Oke. Di gelandang bertahan mungkin di sayap juga oke. Oke, sip. Tadi pemain bertahan favorit Luke Shaw ya? Kalau gelandang bertahan ada? Kalau gelandang bertahan lebih ke Paul Scholes. Oke. MU juga lah, nggak jauh-jauh dari ya, MU juga. Masih nggak jauh dari MU lah. Iya, nggak jauh-jauh dari MU. Nah, ini target PSIS di sisa pertandingan terakhir apa ini? Target posisi atau apa? Kita 3 pertandingan terakhir ini yang pasti inginnya sapu bersih ya. Sapu bersih, Cuman yang penting kita bermain serius aja. Yang penting kan nanti hasil juga ngikutin sendiri. Sip, cakep. Kan ini sudah pernah ketemu dengan Persib dan Bali ya di musim ini. Siapa yang bakal juara nih? Prediksinya. Persib Bali. Kalau kemarin mungkin lawan Persib ya. Kalau saya lihat itu pemain serangnya lebih kurang sih. Maksudnya ketenangannya di depan gawang itu kurang. Cuman kayak saya lihat abis lawan PSIS gak tahu kenapa pemain depan Persib itu lebih gacor. Karena nggak tahu kenapa. Karena backnya PSIS bagus jago-jago soalnya. Ya alhamdulillah. Mantap. Cuman saya lihat di
pertandingan selanjutnya selebih lawan PSIS kok gacor, menangnya selalu golin 2-2 gitu. Iya, Oke. benar. Kalau Bali, depannya kalau Bali? Bali nggak usah ditanya lah, Spaso kayak gimana waktu di depan gawang kan. Ya. Ya. Nah, jadi ya 50-50 mungkin 60 lebih ke Bali lah. Karena 60. poinnya jauh ya. Ini dari kacamata pernah menghadapi kedua tim ya. Iya, iya. Iya, benar. Bukan karena fanatisme kayak MU ya. Enggak. By the way, Spaso kenapa nggak ditarik ST ini? Kurang tahu sih, mungkin gaya bermainnya Nggak beda cocok. sama Oh, beda. apa yang diinginkan coach Shin. Oke, sip. Adi tambahin aja? Cukup. Oke, terima kasih Dewangga. Oh ya, pesan Iya. nih dari teman-teman, boleh bilang Jebret Tim saksikan Dewangga di Depdagri gitu. Apa? Jedabrik. Dep. Dep Dagri. Depdagri. Saksikan Dewangga Jedabrik. Oh, ya di Ya. Depdagri. Boleh. saksikan Dewangga di The Dabrik. Dep Dagri. Apa nih? Depdagri. Dep Dagri. Ya, Oh, lagi sekali. Saksikan Dewangga di Depdagri. Oke. Saksikan Dewangga di Dep Dagri. Oke. Terima kasih Dewangga, sukses selalu. Ya, Bang. Semoga Amin. mimpimu Sampai ketemu di tercapai. lapangan. Bentar, ini ada masuk kita nih. Ada bos kita baru masuk ini. Siap ini, Bung Valen. Bukan Dep. Iya salah, mana mic lu? Iya, oh ini. Dewa apa kabar? Alhamdulillah baik, Bang. Lu tapi kadang-kadang kalau udah nafsu suka ngajar orang tuh ketahuan, gue jadi bingung. Ngomongnya di TV tuh bingung gitu loh. Masih suka nafsuan ya kalau digocek sebel ya? Biasa, masih muda. Oh masih muda. Tapi gue mau nanya itu emang ada pelatihan khusus itu semua anak PSIS kok lemparannya jauh-jauh ya? Ya, mungkin ada latihan khusus ya. Rahasia lah. Biasa. Oh, makanya soalnya gue aneh, kok rata-rata pada bisa begitu gitu loh. Pak Yoyo yang ngajarin. Oh, ada lemparan sendiri khusus. Oh, kalau pada main nggak bener dilemparin gitu ya. Dewa, tadi salah itu, Wak. Sorry, ngomongnya gini, saksikan terus Jebret Media TV gitu, Wak. Sorry ya, tolong ya. Oh ya. Diulang. Saksikan terus Jebret apa tadi? Media ya? Jebret Media TV. Lupa Oke, kan aku. 1, 2, 3. Saksikan terus Jebret Media TV. Wih, Dewa sukses terus. Pindah kemana Amin. jadinya? Pindah kemana? Eropa katanya. Oh, Jepang. pindahnya ke Como. Ya. Ke MU. 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 Oh iya, buat apa? Buat kondisi sekarang kayaknya MU butuh lu, Wak. Iya benar. Sedih. Jangan sedih. Terima kasih ya. Ya, Bang. Terima kasih Pak CEO kita. Terima kasih Dewangga. Ya, terima kasih Ya. pokoknya sukses selalu. Semoga Amin. berkarir di Terima kasih, luar Bang. Indonesia semakin gacor ya. Terus membawa Amin. prestasi Indonesia di kancah internasional. Amin. Ya. Terima kasih Dewangga, itu dia tadi Ya, Bang. Ya. perbincangan kita dengan Dewangga, back andalan timnas Indonesia dan PSIS. Dan kita balik lagi sempat disinggung tadi Mas Adi mengatakan siapa sih gacuan yang juara musim ini Liga 1? Bali United ataukah Persib? Nah, ini kalau kita ngomongin calon juara kemarin kan di awal-awal ada 5 ya. Sekarang mengerucut ke 2. Kemudian ada sisa pertandingan 2 pula. Tiga. Ya. 3 Oh, 3. Tiga. Tiga lagi. Persebaya, Madura United tuh Bali, kemudian Persik. Lawan Persib. Persik Kediri. Persik ya. Persik Bali Kediri United sama sama Persik Persebaya Kediri. juga kan. Nah, ini menarik nih. Kemudian mereka tertinggal hanya selisih 3 poin, 3 poin. 69 dan 66. Kemudian itu dia tadi kalau kita lihat apa ya istilahnya Bali United ini di pertandingan tadi ini ada klasmennya ya, berbeda 3 poin aja, tipis banget. Ini kemarin Persib bisa mengalahkan Madura United. Iya. Ya, tinggal Bali United tinggal menghadapi Madura United kemudian. Nah, ini Persebaya ada 2 juga, mereka harus kayak menjadi titik ini ya, Iya, betul. penentuan gitu menghadapi Persebaya. Kemudian kalau kita lihat di Bali United apakah ada semacam luck gitu ya, keberuntungan. Kalau kita lihat pertandingan terakhir itu
Nori, kemudian ada gol bunuh diri gitu kan, ada penalti di situ. Kalau lihat so far bagaimana Bali United? Bro. Kalau Bali United sendiri sebenarnya antara luck dan juga memang mereka layak untuk mendapatkan itu ya. Karena sepanjang pertandingan juga mereka Menguasai pertandingan. mampu menguasai pertandingan, kemudian memberikan tekanan-tekanan yang sangat luar biasa ya. Yes. Karena mereka sangat ngotot sekali untuk meraih kemenangan di setiap pertandingan sekarang nih. Karena masa-masanya masa-masa genting. Yeah. Kalau mereka terspleset aja satu kali, maka itu berbahaya bagi posisi mereka sekarang gitu. Karena Persib udah siap banget mengintai gitu. Maka kuncinya ini kalau gue ngeliatnya memang ya ketika lawan Persebaya nanti gitu. Dari sisa 3 pertandingan ini, kalau misalkan ya salah satunya terpleset, maka ya bisa dipastikan mungkin gelar juara akan didapatkan di pekan 33 mungkin. Pekan ke-33. Oke, ini juga pecahkan rekor ya, poin terbanyak dalam satu musim Liga 1 dengan 69 poin. Jika menang lagi bisa memecahkan rekor baru juga nih Bali United. Tapi kalau pertandingan lawan Arema kemarin sepertinya pertandingan 2 kiper ya. Iya. Ya. Nah, Nadio Sama sama Merangga itu luar biasa itu. Jatuh bangun. Tapi Bali United gimana Mas nih melihat so far? Ya sebenarnya apa yang ditunjukkan Teko sekarang ini hampir sama ya dengan ketika dia mengantarkan Persija juara sama juara dengan Bali Juara sebelum Bali ini, pandemi. Biasanya memang tim ini selalu ngegas di putaran kedua. Dan Teko dalam hal ini memang kebijakan dia selalu sama sebenarnya, fokus pada stamina pemain. Jadi Stamina. fokus pada latihan ketahanan tubuh selalu diutamakan dan itu terbukti membawa dampak yang positif ke hasil tim. Nah kalau kita melihat di musim ini hampir sama. Memang di awal ada beberapa laga yang Bali ini kebobolan lebih awal, Iya, tapi betul. selalu ngegas dan sukses dengan keadaan plus menang. Satu lagi yang menjadi ciri khas yang praktis kita bisa menebak ya dalam artian dalam tanda petik ya. Ya. Di babak kedua pasti Teko menurunkan pemain-pemain yang bertipikal Cepat. pelari. Pelari. Iya. Dan itu yang membuat Bali menang. Hmm. Selain beberapa pemain nama nih yang masuk bisa mencetak gol, intensitas serangan itu yang berbeda. Nah ini yang membuat Bali berbeda dibandingkan sebelum Teko berangkat kursus itu. kursus Nah, ketika masih di asisten pelatih agak beda naik turun kan. Oke. Sempat kalah dari Persebaya, kemudian kebetulan saya juga waktu itu Langsung ya? di samping ya. Oh. Jadi ngelihat bagaimana respon pemain ketika ada pergantian pemain, kemudian ada pemain yang berani memerintah tim pemain yang lain. Ini sangat berbeda ketika ada Teko. Begitu ada Teko masuk lagi, apa yang diinginkan Teko, langsung dilaksanakan oleh semua pemain. Oke. Dan Teko-Tekonya kan keras kan. Ini harus masuk, ini keluar. Bahkan pemain yang di bangku cadangan aja yang di band di atas itu ketika ada yang ketawa di sini turun latihan pemain semuanya langsung nurut. Harus nurut ya. Jadi itu yang membedakan. Kuncinya Ini adalah- dari faktor X ya. Yes. Terlepas dari taktikalnya bagus, tapi ada faktor X yang memang sangat menunjang Bali untuk mencapai apa yang terjadi sampai saat ini. Yang sulit tadi di stop Bali United ketika ada perubahan strategi yang ada pelari cepat itu ya. Ya. Ada Ya. pelari cepat. Kalau Rai sendiri Ya. ada hal lain yang membuat Bali sulit Itu bisa dihentikan. masuk kedua Ya. kan. Betul. Ya kalau melihat dari Bali United memang kalau sosok Teko sendiri kita sudah tahu lah mengikuti sejak dia di Persija Jakarta bagaimana tipikal dia gitu. Bahkan mungkin Mas Hanif sendiri tahu waktu itu ada di dalam tim ketika UE dia nggak mau nih ngerilis pemain yang berangkat tandang tuh siapa. Itu Teko tuh ciri khasnya. Terus dia memang saklek pelatihnya ini. Ini orangnya saklek gitu. Kalau Teko maunya A ya A gitu, harus diikutin. Termasuk dia keras juga sama pemain. Ada mungkin cerita salah satu pemain juga yang ditegur sama dia karena melakukan sebuah indisipliner lah gitu. Ibaratnya dia tidak peduli kalau pemain itu nama besar nama besar dia tidak akan peduli. Kalau hukum ya udah langsung ditegakkan sama dia. Nah, maka itu di situ para pemain Bali juga pasti menimbulkan respect lah tentunya bagi Teko. Jadi ya sekarang kita lihat bagaimana hasilnya para pemain juga apa yang dikatakan Teko nurut dan hasilnya juga kondusif secara tim. Nah, ini yang mungkin sudah dibangun dengan baik oleh Bali United. Ya saya rasa itu modal yang kuat untuk mereka menjadi juara. Oke. Ini 50-50 peluangnya. Tadi kalau Dewangga bilang lini depan Persib sudah mulai gacor. Ya. Kemudian kalau Bali United sendiri udah oke lah, ada Spaso di situ. Iya. Mungkin Jebretnya bisa membantu kira-kira siapa yang akan juara di akhir musim ini di Liga 1, Bali United atau Persib? Boleh, silakan komen di bawah. Nah, di pertandingan sisa kita membaca strategi nih. Iya. Ada lawan-lawan yang akan dihadapi masing-masing. Ada Persebaya juga mereka akan hadapi. Ini kita lihat pekan ke-32, 33 dan 34. Iya. Bukan tidak mungkin Bali United akan mengunci di pekan ke-32 atau 33 ya, lebih cepat. Silakan analisanya Mas Hanif. Kalau saya ngelihatnya sekali lagi kalau melihat lawan memang sama-sama ketemu dengan Persebaya yang di atas kertas identik paling susah untuk dikalahkan. Tapi kalau melihat kecenderungan tren tim, kemudian bagaimana detailnya Teko mempersiapkan tim sebelum pertandingan, Yes. rasanya Bali yang bisa mengambil keuntungan di antara 3 pertandingan ini.
bisa juara. Rasanya. Iya. Oke. Ada tanggapan lain? Kalau saya melihat di sini malah kalau misalkan tidak tersandung dengan Persebaya bisa Iya. jadi nanti lawan Persik Kediri ini kan dua tim ini lawan Persik Kediri nih. Iya. Nah, ini walaupun Persik Kediri sudah sebenarnya sudah nothing tulus ya karena sudah pasti tidak terdegradasi gitu. Tapi yang jelas kalau melihat dari pertandingan 3 pertandingan sisa ini Persib akan berat ketika di laga terakhir menghadapi Barito Putra karena Barito Putra itu akan mati-matian ya? pastinya karena mereka sekarang masih dalam masa ancaman nih. Ada Persipura di situ ya? Betul, untuk dilewati oleh Persipura. Nah, makanya mereka harus bisa mengambil sebisa mungkin 2 pertandingan awal dengan kemenangan ya. Dan berharap Bali terpleset di 2 pertandingan tersebut. Karena kalau Bali sudah menang dalam 2 pertandingan awal, berarti praktis Bali United juara. Juara gitu. Oke. Dan jangan lupakan ya ini bukan ya fakta tapi juga bisa disebut sebagai fenomena ya. Iya. Persebaya memang di putaran kedua dia agak labil ya, konsisten. Tapi ada kesan Persebaya ini, ya fakta bukan kesan, fakta. Iya. Ketika dia labil itu justru menghadapi tim yang di atas kertas harusnya bisa dikalahkan. Oh. Tapi ketika menghadapi tim-tim besar, Persebaya Beda. bisa Persebaya mengelasnya. Nah, itu bisa yang unggul, bisa. iya. Nah, Oke, Luar ini biasa. menarik nih. Persib lawan Persebaya. Persebaya Persib besok. Ya, Balik ya. besok ini. Persib ya. Kalau Iya, kita lihat dari Persib sendiri tidak tampil dengan full tim. Ya, Ezra lini depan, akumulasi kartu. Iya. Duo strikernya dari Brasil juga cedera. Kemungkinan Da Ya. Silva juga dipertanyakan ya. Ini gimana Kalau melihat gua kekuatan ngelihatnya, Persib yang pincang ini? Rene Albert harus berani ya. Seperti ketika case Persib melawan Persikabo. Ketika itu ya kebetulan gue yang diajak, Oke. temen lagi. Langsung. Ada 12 yang terpapar, sekitar 12-15 lah, yang Oke. terpapar COVID-19. Dan semuanya sebagian besar adalah pemain-pemain yang selama ini diturunkan sebagai pemain inti kan. Idiomnya di luar, Rene Albert kurang berani melakukan rotasi pemain gitu kan. Dia kan selalu diturunkan itu aja. Tapi yang terjadi pada saat itu, ketika pemain-pemain disebutnya pemain rompi ya, pakai rompi. Jadi pemain rompinya kebetulan yang bisa diturunkan sebagai starter saat itu. Oke. Justru pemainnya lebih hidup loh. Lebih hidup ya. Iya. Fred salah satunya sih yang Ya. menjadi ini. Nah, ini bisa jadi ini yang harus berani dilakukan Rene Albert. Rene Albert. Ternyata pemain-pemain yang selama ini hanya dijadikan sebagai sparring partner, ketika dipercaya sebagai starter, dia luar biasa potensinya. Bisa menjadi Tidak amunisi menuntun baru. dari Marco kemudian Rashid lebih hidup lagi Lebih kan hidup dan, lagi. dan susah ditebak. Kalau ada 2 poin kan udah ketebak nih pasti tim semuanya pasti fokus ketika menghadapi Persib 2 Dua Marco itu. Rashid itu yang dikunci. Oke. Tapi ketika 2 menit main agak riskan siapa yang Siapa yang- Ramdhani juga cukup benar. bagus. Iya, benar. Itu Iya. yang harus dilakukan. Iya, pasti kan setiap pemain Persib ketika diturunkan dapat kesempatan apalagi yang ibaratnya dalam tanda kutip cadangan mati ya ibaratnya. Itu ingin membuktikan ketika mereka diberi kesempatan apalagi saat ini masa-masa mereka sedang semangat-semangatnya nih, termotivasi banget untuk bisa meraih gelar juara juga gitu ya. Pastinya semua satu tim ini kalau lihat setelah lawan Persija ya, setelah mereka mampu mengalahkan Persija sangat luar biasa sih motivasinya. PD-nya Determinasinya, kepercayaan dirinya, fighting spiritnya mereka terlihat di dalam beberapa pertandingan terakhir gitu. Dan ini harus diwaspadai juga oleh Bali United itu. Di sisi lain ya, ketika menghadapi lawan-lawan mereka, kalau mereka terpleset pasti bisa disalip sama Persib. Oke, fans Persib dukung ya. Tetap didukung, semangat, apapun hasilnya tetap dukung. Oke, ini soal perkara line up Persebaya Persib besok. Nah, ini nih. Sesuai dengan prediksi kah? Ya Oh, itu David Da Silva kebalik tuh, harusnya Persib tuh. David Da Silva. Ya, David Da Silva kemungkinan akan diturunkan ya, walaupun agak cedera sedikit. Iya. Ya. Kemudian Persebaya sendiri, ini targetnya apa nih? Poinnya agak ini ya. Iya, Persebaya pastinya ingin mengincar posisi ketiga ya. Posisi ketiga. Mereka kali aja nanti dapat durian runtuh ya kan, untuk bisa ke kompetisi Asia gitu. Oke. Tapi setidaknya mereka ingin maksimalkan agar bisa ada di posisi ketiga gitu. Ini faktornya gengsi juga sih. Ibaratnya oke. gitu. Nah, ini melihat pertandingan ini juga pastinya Coach Aji juga tidak ingin kalah tentunya. Dan Ya. kita lihat juga kayaknya tim terbaik juga yang bakal diturunin ya salah satu. Habis-habisan lah komposisinya di ya. pertandingan terakhir Betul. ini ya. Iya. Oke. Salah satu indikator paling gampang ketika Persebaya benar-benar fokus pada satu laga, biasanya tidak akan yang bersuara 1 atau 2 hari sebelum pertandingan. Dan sampai saat ini tidak banyak pemain pelatih yang bersuara. Bersuara. Wah, ini nih. Bener-bener ngeri nih. Oke. Nah, ini ada satu lagi. Kalau Persebaya kehilangan Marukawa bakal menjadi kerugian besar nggak nih?
Kerugian dalam arti apa dulu nih? Kalau teknikal pasti ya. Kalau Bukan secara finansial ya. kalau finansial belum terbukti Belum. karena memang ya mudah-mudahan kemungkinan ada penonton kan baru musim depan. Ini jangan-jangan ini loh ya. Ini masih informasi katanya depan baru bisa dengan penonton sekalipun Oh, dengan enggak pekan terakhir ya? kenapa? Enggak pekan terakhir ya? Enggak mau dicoba? Kan udah ada izin dari Pak Luhut. Ya udah aja izin, tapi pertimbangannya kan lain. Ini mancing-mancing mulu. Kalau nggak teman-teman belum, ini bukan statement resmi. Belum resmi. Oke. Tapi insya Allah akan ada penonton di stadion, mungkin dengan kapasitas persentase berapa persen dan dengan 2 kali vaksin. Persoalannya apakah nanti di Liga 1 di Liga sisa, nah ini kita lihat. Tapi yang jelas nanti setelah ini selesai akan ada penonton. Intermezzo ya. Nah, penting nih buat Ya. para supporter yang udah kangen datang ke stadion. Tapi balik lagi soal Marukawa kemarin kan gagal penalti. Kemudian banyak fans yang bilang, ya elah udah masuk dibeli mahal-mahal tapi gagal penalti. Tapi penampilan dia setuju kan masuk jajaran terbaik 9 itu. Nah, Elana. memang sudah ada isu dia sudah didekati dengan tim-tim lain, tim-tim di Liga 1. Bahkan ada yang ngomong sudah ada di DP secara informal. Udah siap gitu kan? Iya. Oke. Nah, tapi sekali lagi ngelihat gaya bermain yang diinginkan oleh pelatih. Jika gayanya seperti apa yang diterapkan Aji Santoso, dia akan menjadi pemain yang sangat menentukan. Betul. Dimanapun dia akan sangat menentukan. Tapi kalau katakanlah dengan Persib atau Bali dengan gaya yang seperti saat ini, belum tentu dia menjadi pemain sehebat di Persebaya. Oke. Nah, kalau misalkan musim depan masih head coach-nya masih Aji Santoso atau pelatih dengan Tipe filosofi yang yang sama. sama, dia akan bisa tetap menjadi pemain yang hebat, yang menentukan. Tergantung pelatih yang sekarang Iya. ya. Tapi dengan harga 15M wajar kan ya? Itu nilai pasar, gue nggak yakin kalau misalnya nyampe segitu pemain asing Indonesia, nggak mungkin itu terlalu melebihi harga pasar dan merusak harga pasar lagi saya Too bilang much ya? kalau harga segitu ya. Kalau di too Eropa much mungkin lah. kali ya. Pemain Tidak termahal di kita musim ini, Nah, ini. konon ya sekitar 10. Ya. Namanya Tit. Indonesia apa Kenapa? pemain asing? Ya pokoknya pemain yang dikontrak Liga 1 sekarang ini maksimal antara 10 sampai 12 maksimal. Plus 12 itu udah termasuk nih ya hitung-hitungan fasilitas yang dia dapatkan, apartemen, mobil dan Oke. sebagainya. Tahu lah Terus siapa itu, pasti bisa kelihatan lah. Iya, Itu pemain asing apa pemain Indonesia sih? Nah. Yang paling mahal? Oh. Udah ganti-ganti. Gak apa-apa. Kan itu jamak banget. Asing apa Indonesia? Pemain asing lah bro. Oh, pemain asing lah pasti itu. Klub mana? Kan? Hah? Ketahuan lah. Klub Liga 1. Udah Masuk 4 besar nggak pemainnya? Klub di Jawa lah, di Jawa itu. Klub di Jawa. Banyak. 4 besar kan klubnya? 4 besar kan? Enggak. Loh, beda kali. Oh, kali sumbernya beda. Iya. Nggak, kalau Mas Andi 5 besar lah ya. Kenapa? Pemain itu ada 5 besar. Oh, ya? udah, pokoknya just Liga 1 di Jawa. Oh iya. Kalau ngomongin pemain sih. Kagak itu tadi asal ngecap doang, kagak gitu. Tapi setelah melihat so far penampilan Marukawa yang oke gitu bersama Persebaya, gara-gara 1 penalti gagal gitu kan. Menurut kalian reaksi negatif dari fans Nggak bisa diukur. nggak bisa diukur ya? Nggak bisa diukur. Kalau ngomongnya dari perbandingannya, komparasinya dari statistik, berapa assist yang dia bikin, berapa dribble sukses yang dia lakukan, itu harus juga sekalian, hanya jangan dibandingkan dengan sekali gagal. Apalagi kalau kita melihat kontribusi dia dalam tim secara keseluruhan. Dia bukan hanya mencetak gol, membuka peluang, tapi dia bisa bagi bola. Oke. Itu yang kadang-kadang pernah nggak terlihat oleh orang lain, tapi dirasakan tim manfaatnya besar. Nah itu yang bisa diperankan oleh Marukawa. Oke. Fans sabar ya. Jadi Iya. menurut Iya. kalian sebaiknya Marukawa itu bertahan atau pindah? Tergantung Persebayanya sekarang Iya. dan Kalau menurut kebutuhan kalian? tim. Ya, saran kalau- deh. kalau- Sebagai Marukawa. Kalau Ini solusinya ada bertahan. Bertahan. Kalau solusinya nggak ada ya, tapi bertahan di Iya. Jawa. Oke. Benar. Bertahan di klub Jawa. Bertahan di Jawa berarti kemungkinan pindah gede juga ini. Udah dibocorin ini. Aduh, mungkin Jebreti bisa kasih masukan sebaiknya Marukawa bertahan atau pindah gitu kan. Kalau Hanif tadi ngasih info bertahan di Jawa. Gitu. Sepanjang fulusnya kuat, bertahan. Bertahan. Iya. Reinforce dengan segala dinamika dan apalagi dengan kompetisi yang mungkin beda dengan saat ini, ada kemungkinan bertahan. Tapi kalau nggak bertahan, ya bisa bertahan di Pulau Jawa. Pulau Jawa. Banyak klub yang tertarik ya dengan jasa Marukawa. Baik, kalau persaingan di atas juga seru, ada Persib, Bali United, kemudian ada Persebaya yang mengincar posisi 3 besar. Tidak kalah serunya dengan persaingan di papan bawah. Waduh, langganan juara Persipura
akhirnya bisa memberikan nafas panjang ya untuk bersaing atau bertahan di kompetisi Liga 1. Kemarin berhasil menyingkirkan lawan tangguh Bayangkara. Itu gara-gara mungkin ini ya, mereka bermain sangat oke setelah mendapat hukuman dari Ya. Jadi ada perbedaan yang sangat signifikan ya. Mereka benar-benar bermain Spartan meskipun ada perubahan nama yang starter, tapi terbukti bahwa itu menjadi salah satu yang benar-benar mengubah gaya bermain mereka dibandingkan sebelumnya. Gaya bermain Persipura ya dibandingkan dengan sebelumnya. Jadi teasernya di situ. Sebenarnya ini adalah juga salah satunya adalah kondusivitas dari internal tim sih. Kan kalau gue nggak salah tuh kan Pak Rudi Masyu akhirnya turun tangan langsung setelah ada kasus itu kan. Iya. Maksudnya untuk apa namanya ya menyelamatkan mental para pemain lah bisa dibilang. Pasti itu down banget gitu. Mereka saat sedang gencar-gencarnya ingin mencoba keluar dari zona degradasi dapat sanksi seperti itu gitu. Dan tentunya tinggal pertandingan tinggal sedikit lagi ya pastinya harus disapu bersih kemenangan. Makanya mungkin Pak Rudi juga mencoba untuk membangkitkan mental lagi dari para pemain Persipura karena kan banyak juga para pemain muda di situ gitu. Nah ini yang juga mungkin ditanamkan juga oleh Coach Alfredo Vera berpikir keras secara taktikal tapi secara manajemen mental pemain juga dibangun juga oleh manajemen dari Persipura sekarang di bawah Pak Rudi Maswi gitu. Dan hasilnya memang terlihat sih, apalagi di pertandingan kemarin ya kita lihat bagaimana tim sekelas Bayangkara begitu kesulitan, repotan menghadapi determinasi dari para pemain Persipura gitu. Ini sebenarnya Persipura yang ingin kita lihat dari sejak awal musim. Gitu. Dan kita harapkan kalau misalkan memang mereka konsisten sampai akhir musim ya kita tunggu aja mungkin bisa selamat dari zona degradasi gitu. Ya. Kalau saya sendiri melihat Persipura ini agak berbeda setelah mendapat hukuman gitu kan. Ini hukumannya seperti apa sih, Mas? Mungkin pertimbangannya apa memberikan hukuman seperti itu gitu maksudnya? Waduh, itu dari Komdis. Nanti kalau gua jelasin dikatain beda lagi. Ya, bocor-bocoran dikit dari teman-teman gitu kan. Kurang tahu kalau perdon karena kurang tahu juga Komdis pun ketika mereka meeting untuk membahas hukuman kepada semua yang terlibat pada kasus itu, pertandingan itu, memang mereka melakukan meeting secara sendiri, baru melakukan publish setelah hukuman itu ada. Banding mereka juga ditolak kan? Teman-temanku juga nggak tahu kapan meeting untuk penentuan itu. Cuman kita udah tahu hasilnya. Kita tahu hasilnya tuh gitu. Coba kita lihat lagi sisa pertandingan sisa dari Persipura. Ini ada bersaing dengan Barito ya. Ini kalau kita lihat prediksi dari Mas Reis sendiri gimana Mas Reis? Persipura di pertandingan sisa? Ya kalau di pertandingan sisa ini yang menjadi kunci adalah ketika menghadapi PSS Sleman dan juga Persita Tangerang ya. Karena PSS Sleman ini juga masih dalam ancaman kan kita lihat di sini gitu. Mereka juga butuh poin untuk selamat dari degradasi. Pastinya ini akan menjadi sebuah pertandingan yang sangat sengit ya di antara kedua tim gitu. Barito Putra juga demikian, mereka masih bertemu dengan Persib. Tentunya Barito tidak akan dikasih poin di sini sama Persib gitu karena Persib juga butuh kemenangan untuk meraih juara gitu. Nah, PSS Sleman sendiri selain melawan Persipura ya melawan Persela mungkin sudah inilah ya. Sudah bisa ya mungkin bisa mereka melihat ini bisa dimenangkan gitu. Ayo lawan Persipura juga Persela walaupun juga tidak bisa dianggap remeh ya kali saja mereka ingin membuktikan di menit-menit akhir dan lawan Persija sendiri Persija ini tentunya gengsi dong mereka pastinya agak lebih berat di PSS Sleman nih sebenarnya kalau melihat dari lawan-lawan yang dihadapi gitu. Kalau Mas Adif? Persipura sebenarnya punya kans ya. Memang ini bisa dikatakan Keluar dari kalau lubang melihat jalan. bahasa publik selama ini yang menemani Persiraja dan yang dihitung degradasi juga Persela yang dihitungan publik gitu kan. Nah yang menarik siapa berikutnya yang poinnya tipis ya antara Persipura dan Barito. Hanya kalau dihitung 3 laga sisa di atas kertas Barito memang lebih berat. Iya. Barito lebih berat. Tapi kan sekali lagi lawan Persib ini juga tergantung pertandingan Persib sebelumnya kan. Andai kata nanti melawan Persebaya kalah, bisa jadi kengototan mereka akan berbeda jauh. Nah, sementara kalau kita melihat Persipura selama ini, apalagi setelah mereka terhukum, tren mereka berbeda. Jadi saya melihatnya bisa jadi penentuannya ini setelah pertandingan pekan ke-33. Setelah pekan ke-3? Baru ketahuan fight-nya seperti apa. Karena ada kemungkinan, karena memang sampai saat ini belum di-share jadwal pertandingan di pekan ke-34 ya. Bukan pertandingannya, tapi waktunya. Karena sekali lagi, ini mempertimbangkan siapa yang kemungkinan penontonnya secara bersama. Bisa jadi pertandingan Persib dengan Bali bersama bisa jadi kemungkinan, atau mempertimbangkan tim yang bersaing di zona degradasi. Oh. Nah, kebetulan kan salah satunya juga bermain dengan
Persib Iya, kan. Persib. Nah, Persib, oke, Jadi oke. emang saat ini kalau kita melihat ini kansnya kan masih Kalau degradasi tipis-tipis ini sampai antara Barito dengan pertandingan Persipura, terakhir ya. sih pasti masih akan seru nih. Siapa yang akan terdegradasi ya yang untuk mendampingi Persiraja di antara keempat tim tersebut. Tapi menurut kalian Persipura bisa lolos. Persentasinya berapa persen lah? Persentasi ya. Persentasi Ini ya dari pertanyaan lawan ya. sangat menjebak ini. Menjebak nih. Mungkin berarti bisa bantu kira-kira siapa yang akan terhindar dari degradasi dan siapa yang akan terdegradasi. Ini juga seru loh. Masa Persipura yang langganan juara terdegradasi. Saya masih belum terima gitu. Apalagi lawan Baika tuh mainnya bagus Ya, banget. Kalau histori ke belakang memang sepak bola Indonesia Iya, itu identik betul. dengan warna-warni dari Persipura juga. Iya. Apalagi nih kalau melihat persaingan di kasta tertinggi dalam 5 tahun terakhir, Persipura selalu jadi wakil. Betul. Tim-tim lain di Indonesia Timur selalu tersisih dan kurang bisa bersaing. Bahkan di Liga 2 pun perwakilan dari Indonesia Timur kemarin gagal. Gagal. Artinya ini harapan perwakilan Indonesia Timur satu-satunya ya Persipura ini. Apalagi, Selain PSM Makassar ya. ya. Dari wakil Indonesia Timur. Ya, jadi kalau melihat apa yang diinginkan publik, rata-rata berharap Persipura bertahan, bisa ya? bertahan. Karena Amin. dengan talenta yang hebat, dengan Betul. mudahnya mereka mencari pemain dengan bakat yang luar biasa, menjadi Oke. salah satu daya tarik yang luar biasa juga. Nah, setelah inkonsisten Persipura seperti ini, kalau menurut Mas Hanif yang datang ke lapangan, kemudian mendengar dari cerita teman-teman, apa yang terbesit atau sampai ke Mas Hanif? Seperti apa ya Persipura musim depan yang Kalau perencanaan musim depan, gua kurang tahu secara pasti. Tapi ini kita bicara di luar lapangan ya. ya Persipura tuh satu-satunya tim yang sebelum bertanding berdoa secara bersama dulu. Maksudnya itu menjadi satu rutinitas. Tradisi. Rutinitas. Ya, bahkan waktu zamannya masih dilatih Jackson FT itu satu-satunya tim yang begitu masuk ruang ganti, mereka menyalakan musik secara keras dan nyanyi secara bersama. Sampai ke tim sebelahnya terdengar. Terdengar. Tim lain nggak ada yang melakukan seperti itu. Jadi artinya kalau berbicara soal chemistry antar pemain, mereka dapat. Iya. Pemain non Papua pun bisa langsung menyatu dengan kultur mereka. Oke. Kalau soal keakraban, Kekeluargaannya memang luar biasa. Terus kalau kendalanya militer apa apa ya? sampai begini Kalau ya? militer jiwa korsa gitu Jiwa ya. korsa. Nah, itu luar biasa loh. Oke. Makanya itu yang menarik kenapa bisa seperti itu. Nah itu dia. Kendalanya apa gitu kan? Kalau MKS udah berdoa bareng, Iya. nyanyi bareng gitu, sampai terdengar ke ruang ganti tim sebelah. Iya. Kendalanya apa gitu? Susah jadi ditebak ya. Susah memang kalau dalam sebuah pertandingan itu banyak faktor sih yang menentukan. Ini kalau misalkan ya memang mental pasti, terus taktikal pelatih pasti gitu. Terus improvisasi pemain juga kan di lapangan juga dituntut gitu. Iya. Nah, dalam menghadapi lawan ini kesiapan pemain itu secara fisik juga dan mental ini seperti apa gitu. Nah, ini di tiap pertandingan ini inkonsisten Persipura dari sejak musim-musim awal kompetisi Kehilangan kemarin. mungkin Boas mungkin. Betul. Kalau kehilangan Boas, saya juga nggak tahu ya. Tapi memang itu memang sangat berpengaruh sih memang. Betul kan, sosok tidak ada leader lah. sosok leader yang seperti Boas lagi tuh Betul. belum ketemu. Walaupun udah ada Ian Cabes dan juga Ricardo Salampesi ya. Beda Gitu. ya. Tapi Belum. memang Efeknya beda. menjadi efek sebuah kehilangan besar ya. Sebenarnya Iya. kehilangan Boas Salosa gitu, sosok Boas Salosa. Tapi kemarin coba manage ya kalau saya lihat ya sama manajemen gitu seperti apa hingga akhirnya Justinus Pae dipanggil lagi Nah. setelah membela Dewa United gitu. Dan sudah mencoba membangun kembali mental-mental para pemain muda ini. Hanya memang yang sekarang ini banyak pemain muda ini yang masih minim jam terbang di level tertinggi gitu. Sementara para pemain asingnya kalau yang saya lihat ya masih belum terlalu bisa mengangkat. Kalau gue ngeliat ya para pemain asingnya Persipura sekarang masih belum bisa terlalu mengangkat performa dari Persipura. Itu mungkin menjadi salah satu faktor ya inkonsistensi dari Persipura sendiri. Pemain asing Gua kualitasnya. melihatnya mungkin dong, ini pendapat pribadi gitu kan. Iya. Jadi pergantian pelatih itu memang ada beberapa tim kayak Barito berpengaruh signifikan gitu ya. Tapi justru di Persipura gue ngelihatnya belum ada perubahan berarti. Oke. Mungkin apa yang dengan pelatih terus pengganti Jackson ini belum bisa diterima pemain secara Diterjemahkan, keseluruhan. iya, diterjemahkan dengan baik. Transisi dari gayanya Jackson ke Dan ini butuh proses. Butuh proses. Tapi Tapi nggak beda ada. dengan tim lain yang kebetulan begitu ganti langsung bisa diterima. Nah, mungkin di Persipura beda kesini. Tapi para pemain oke kan menerima gaya pemain baru, pelatih baru. Kalau melihat komunikasi mereka di lapangan oke aja sih. Oke, berarti kita tunggu apakah Persipura bertahan dan semoga kita lihat perbaikan yang lebih baik di musim kedepannya. Terima kasih berarti Mas Rais, Mas Andi, terima Sama-sama. kasih. Waktu sudah habis, padahal kita mau diskusi panjang lagi, tapi karena waktu yang sudah habis, terima kasih. Salam sehat dan sukses selalu sampai ketemu di Depdagri. Bye-bye. Salam sukses.